Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang sekaligus kita akan, saya sambil di muqaranah dengan dua kitab lain, yaitu Al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Utsaimin dan Al-Waraqat. Jadi ini kita agak perlambat karena saya juga sambil mengulang pelajaran dari tiga kitab tersebut. Sebelum kita masuk pembahasan ke usul fikih, kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu tambahan. Jadi kemarin itu saya melihat ucapan dari Gus Ikdam. Jadi kata Gus Ikdam itu di acara beliau ini, konser kita ini tertib katanya. Laki-laki dan perempuannya terpisah, dan perempuannya masih pakai jilbab, pakai kerudung walaupun berjoget-joget. Saya ke komentar, ini berarti konser bukan pengajian. Jadi ini bingung. Jadi kita tuh sebenarnya kita sekaligus gak apa-apa, kita sekaligus mengkritisi. Ilmu itu adalah warisan dari Rasulullah. Kalau kita menjadi sebagai seorang dai, menyampaikan ilmu, apakah ilmu itu disampaikan sama juga dengan konser begitu? Atau dibarengkan? Jadi kita ini ustadz atau mubalik atau musisi, itu kan harus diperjelas kalau kita bikin acara. Kalau mengakui sendiri bahwa ini adalah konser, tapi dianggap sebagai seorang ustadz, nah itu maksudnya acaranya itu sebenarnya sedang bikin acara konser atau sedang berdakwah. Karena maksudnya kita perlu berpertegas. Kalau kita sebagai seorang ulama, kiai, ustadz yang menyampaikan ilmu, harusnya kita menyampaikan ilmu, bukan konser musik gitu. Penekanannya di ilmu. Nah, sekarang malahan ustadznya sendiri mengakui konser, kan jadi bingung sendiri, ini sebenarnya konser atau apa? Mereka menganggapnya pengajian gitu. Nah, tinjauannya adalah jangan sampai sesuatu yang hak, yaitu ilmu, digabung dengan sesuatu yang batil, yaitu konser, itu musik. Karena Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu itu mentalbis antara al-haqqo itu artinya ilmu, bil batil dengan batil, yaitu konser, itu musik gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu saja, nggak usah digabung sama konser.
Gak usah digabung sama musik. Jadi kalau mau musik, musik aja. Itu kan kalian mengundang seniman-seniman juga. Anda ini mau bikin pengajian atau mau bikin konser musik? Kita pertegas, kalau mau bikin konser musik aja. Gak usah digabung sama pengajian, supaya beda antara al-haq dan al-batil. Paham? Supaya beda gitu, supaya pisah antara al-haq dan batil. Tapi kalau digabung akhirnya jadi bercampur antara al-haq dan al-batil. Jadi gak enak, bingung nanti bikin ini. Jadi kita itu harus dipisahin. Pengajian, konser. Kalau Anda sebagai seorang dai, Anda ngaji, buka aja kitabnya, berebet, baca kitab, begitu. Tapi kalau Anda seorang musik, udah bermusik aja. Gak usah nyerempet ke dalam agama, karena nanti akhirnya menjadi talbis, menjadi bercampur. Nah, itu begitu aja, dipisahin aja, karena sesuatu itu terpisah. Musik. Jadi memang ini masalah ceramah sendiri atau penyampaian ilmu sendiri itu harus ada etika-etikanya. Ya dulu itu pernah gak Nabi itu menggabungkan antara konser musik dengan pengajian begitu? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, para ulama kagak pernah, ya kita jangan membuat-buat itu. Tapi kan bikin rame, ya kita gak usah melihat ramenya. Jangan lihat ramenya. Jangan mikirin ramenya. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu itu mencampur adukan antara al-haqqo dan al-batil. Kaidah kan? Campur-campur. Supaya apa? Ini masalah kaidah tuh. Memang orang itu senang dicampur-campur itu supaya al-batilnya itu biar gak berhajar terus. Kan kalau yang batil doang dihajarnya itu ini ada haknya gitu. Gitu kan sebenarnya kan, supaya berlindung dari batil itu di atas hak. Gak boleh dicampurin yang hak batil. Itu kaidah yang kita sampaikan. Satu. Jadi ya apalagi kalau kita udah mengakui sendiri dai-nya, ini adalah konsep yang tertib. Ya kalau bikin konser lah. Nggak masalah gitu. Sekarang kayak di sini itu, kita di sini di kampung ini pernah mengundang dalang yang katanya wayang dakwah. Isinya ya ada dakwah-dakwahnya segala macam, tapi ya dalang sebenarnya. Nah, ini kita tinjauannya itu akhirnya ketika mengadakan acara, yang acara sendiri adalah acara rojaban ya. Ya itu kan kalau dalam tinjauan itu bisa dianggap tinjauan bid'ah juga. Setelah itu diadakan yang isinya itu dalang. Bayar mahal 200 juta. Bayar buang-buang uang. Akhirnya yang nontonnya itu atau pencerah atau mustaminya itu para kiai. Bayangin para kiai yang jagain jadi main gitu kan. Nah itu gara-gara mencampur al-haq dan al-batil, akhirnya yang tadinya nggak juga nonton sinden yang segala macam, akhirnya tuh para kiai jadi nonton. Bayangkan gitu. Itu adalah talbisul haqqo bil batil gitu. Nah, sekarang memang kebanyakan gitu, kalau makanya yang bikin rumit juga kalau di dalam hal-hal yang misalkan bid'ah sendiri, ini bid'ah, tapi kan ini sedekahnya kan gabung gitu. Jadi akhirnya ini dianggapnya sedekahnya. Kita itu jangan mencampurkan al-haq dan al-batil. Ketentuan pertama. Jadi sisipan yang kedua, sisipan keduanya tentang apa ya? Kalau dipikir-pikir, ada yang bertanya, ada yang ini saya sama ada DM sama saya. Kadang orang itu katanya, kadang-kadang kalaupun bertanya-tanya itu ada yang tidak murni untuk mencari ilmu, tapi ada yang bertanya itu untuk menjatuhkan atau ada yang
Apa itu ada yang ini menjatuhkan dengan bertanya itu menjatuhkan orang lain, atau sekaligus ada yang ingin mungkin ya menjatuhkan orang lain, atau kadang sekedar untuk gak tau lah motif-motif tertentu. Iya, saya tuh jawab tuh begini, kita ini kadang tidak bisa mengetahui motif seseorang, kita itu hanya bisa menilai secara zahirnya. Makanya kan terkenal fahkum bidawahir wala tahkum bisarair. Satu. Berikutnya, memang kita perlu bahwa di dalam beragama itu perlu ketulusan. Saya baca itu dari hadis Arba'in Nawawiyah sekarang sebagai sisipannya. Hadis yang nomor 7, An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin dari radhiyallahu anhu. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. An-nasihat itu guru kami mengatakan artinya ketulusan, karena nasahtul asala dalam bahasa Arab, saya telah menasihati madu. Nah, kalau dibaca menasihati madu, katanya madu itu tadinya itu bercampur itu dengan mungkin sarangnya yang lain-lain begitu, jadi tidak murni madu. Makanya begitu dikeluarkan itu yang mencampuri madu tersebut sehingga menjadi murni, nah itulah nasihat. Berarti nasihat itu adalah kemurnian, ketulusan, murni gitu. Qulna, kami berkata, liman, kepada siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, lillahi. Jadi kita melakukan nasihat kepada Allah. Jadi kalau nasihat kepada Allah artinya tulus. Kita beribadah itu murni hanya untuk Allah. Itu namanya nasihat. Jadi bukan dalam kita menasihati Allah. Maksudnya apa ngomongin Allah? Bukan. Artinya kita murni dalam ibadah itu tulus hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu satu. Keikhlasan artinya. Wali rasulihi. Dan juga nasihat kepada Rasulullah. Kalau kita tulus kepada Rasulullah, nasihat kepada Rasulullah artinya murni mengikuti Rasulullah. Kita tidak mengikuti kebidahan. Ya kan? Dan kalau Rasulullah berkata, murni kita itu membenarkan Rasulullah, tidak ada keraguan-raguan. Itu namanya nasihat. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau nasihat kepada pemimpin kaum muslimin artinya kita ada ketaatan kepada ulil amri. Walaupun kadang-kadang mereka itu melakukan perintah yang kita itu perasaan itu nggak enak. Ya kan, kalau misalkan ulil amri itu merintahkan sesuatu yang kita tuh bikin nggak enak, kita tetap nasihat. Tulus. Tidak melakukan pemberontakan, tidak keluar. Wa amatihim, dan juga kita nasihat kepada amatihim, keumuman kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin ada kekeliruan, kita nasihati, yaitu tulus, meluruskan. Kalau mereka salah, kita luruskan. Kalau mereka salah, minta maaf, kita maafkan. Gitu. Kalau mereka keliru, bahkan kita mendoakan. Itu namanya tulus. Nah, kalau kata saya sendiri, saya katakan kadang saya mengomentari ustadz-ustadz sendiri, harusnya tulus juga. Jadi kita hanya sekedar menasehati, kita tidak ingin untuk menjatuhkan, enggak. Kita silakan mereka berkarya, tapi ya perbaiki. Kita tulus, tidak ingin untuk menjatuhkan. Karena orang itu ya perlu ada nasihatnya. Saya juga, kita perlu saling menasehati. Dan bentuknya itu kalau ada kekeliruan, ya kita meluruskan ini kekeliruan. Walaupun disampaikan terbuka, ya kadang-kadang orang kan nggak tahu juga kalau disampaikan terbuka. Begitu, bukan untuk menjatuhkan. Rawahu Muslim. Kedua ya, sisi banyak kedua. Ini tuh, nah, baik. Kita ini sebenarnya kita akan masuk ke pembahasan ushul fikih. Ini adalah pembahasan ini sebenarnya saya sedang membuka dari
Risalatun Latifatun fi Usul Fiqh itu, nah saya buka itu file untuk rekaman pengajian dari guru kami itu banyak yang tidak terbuka. Jadi sebenarnya saya lengkapi dengan pembahasan dari Al-Warqat. Nah, ini sekarang masuk ke pembahasan ini yang udah mulai terbuka lagi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, katanya wadilalatu wadilalatu minal kitabi wa sunnati thalathatu aqsamin. Guru kami bacanya wadalalah ya. Kan ngeri di sini wadilalah kan. Kita baca wadilalah aja ya. Kayaknya wadalah beliau dalalah. Tapi kan di sini di tasrifnya dilalah kan. Masdarnya adalah dilalah kan. Dala ya dulu dilalatan. Dilalatan. Kita dilalah aja lah. Iya. Tapi saya dengar baca dalalah juga. Jadi ini bisa dua ini ya. Kita baca coba. Kalau wadalalah ya nggak apa-apa. Wadalalatu minal kita, karena sering dengar juga. Wadalalatu minal kitabi wa sunnati salah satu aqsam. Tapi ya kita ini juga kan baca dilalah kan. Nah, sekarang tuh. Ya kita tarjih deh, kita lihat. Kemarin kita baca dilalah kan dengan berdasarkan tasrif. Kalau dalalah dari mana ambilnya? Tidak ada kemungkinan, takutnya kita ragu. Dalan wa dilalatan, kan gitu masdarnya. Mungkin gak jadi dalalah. Dari guru kami juga dala ini dala badala ya masdar berarti. Dala yadullu dalan wa madallan. Dala yadullu dalan wa dilalatan. Masdarnya itu masdar. Wa madallan madalaini madallatin gitu kan. Coba dala. Kalau ini bisa nggak kita dalalah, kita lihat. Wadilalatan. Dilalatani. Kalau di ini bisa coba dilalatan. Dilalataini. Dilalatin. Enggak ada juga, itu jamak muannats salimnya. Wa madallani madallatin. Dalun ya. Dalani daluna dalatun dalatani dalatun. Ada tambahan? Dalalatun. Nah, kalau di situ bisa tuh. Dalalatun itu dari dalalatun, di situ bisa tuh. Dalalatun. Dalalun dari ininya, dari isim fa'ilnya. Dalalatun. Madlulun, madlulani, madluluna, madlulatun, madlulatani, madlulatun. Dulla, dullu, dulli, dulla. Udlulna, la tadullu, la tadulli, la
La tadulla, la tadlulna. Madallun, madallani. Madalun. Midallun, midallani, madalun. Dulla, yudallu, dulla, dulla, dulu, dullat, dullata, dulilna. Dulilta, duliltuma, duliltum, dulilti, duliltuma, duliltunna, duliltu, dulilna. Yudallu, yudallani, yudalluna, tudallu, tudallani, yudlalna, tudallu, tudallani, tudalluna, tudallina, tudallani, tudalalna, udallu, nudallu. Gak ada di sini dilalat. Jadi bacanya dilalatun. Kita baca dilalatun. Wadilalatu minal kitabi wa sunnati thalathatu aqsamin. Orang itu kadang ada kemungkinan sabkul lisanju. Jadi kalau kita dibuka di itu ya kita berpegang, ini kan dari guru kami juga tasrifnya. Wadilalatu minal kitabi wa sunnati. Dilalah dari Alkitab dan Sunnah adalah thalathatu aqsamin, ada 3 bagian. Jadi kalau kita mengambil pendalilan dari Alkitab dan Sunnah itu ada 3 bentuk. Pertama, dilalatun mutabaqatun. Dilalah mutabaqah. Ida tabiqnal lafdhu ala jami'il makna. Jadi bila mana tabiqnal lafdhu ala jami'il makna. Jadi bila mana kita mencakupkan lafaz atas seluruh makna. Jadi maknanya itu mencakup seluruh lafaznya. Jadi kalau misalnya kita mengambil pemahaman jadi mencakup seluruh makna dari lafaz tersebut, nah itu berarti mutabaqah. Nanti kita baca. Wadilalatun tadammunu. Wadilalatun tadammunun. Dan dilalah tadammun. Ini udah berat tuh kan. Pembahasan ini sudah berat. Jadi usul fikih ini pembahasan yang berat. Nah itu kalau saya sendiri di sini saya ngajar ini isinya ibu-ibu, sekarang saya kan nggak mungkin menyampaikan usul fikih di ibu-ibu di sini. Nanti mereka bengong semua, banyak ibu-ibunya di sini, bapak-bapak gitu. Jadi akhirnya saya buka mudzakarah usul fikihnya di sini aja di YouTube yang lebih terbuka. Kalau bahas yang biasa-biasa ya di sini oke. Di sini ini saya nggak tega saya ngebahas mudzakarahnya di depan mustami di sini. Ini kan berat usul fikih. Sama dengan usul hadis itu kalau saya mau bahas juga nggak tega juga. Jadi saya paling bahas sekilas. Nanti kita bedah juga usul hadis atau ilmu hadis di sini sama ulumul Quran. Itu akan berat-berat. Jadi ini YouTube ini kita pilih yang berat-berat. Dari awal kita berat-berat dulu. Nahwu kalau perlu kita bedah juga yang berat-berat. Yang berat-beratnya biar kita itu lebih berilmu, lebih terbiasa dengan keilmuan. Yang ringan-ringan nanti kita ini juga kadang bisa diselipan kalau yang ringan. Dalalatun tadammunun. Dalalah yang sifatnya tadammun. Tadammun itu yang tercakup di dalam makna lafaz tersebut. Kita idas tadlalna bil lafzi ala ba'di maknahu. Jadi kalau kita tadammun artinya bila mana kita berdalilkan dengan lafaz tapi hanya berdasarkan sebagian makna. Jadi kalau kita dulu. Pertama ada dilalatun mutabaqatun. Kalau kita memahami satu lafaz itu ada dilalah mutabaqahnya. Ini yang mencakup seluruh maknanya. Nah itu. Ada yang tadammun. Ini yang sebagian dari makna itu ada di dalam lafaz tersebut. Nah itu masih bisa itu. Ada wadilalatun iltizamun. Ada dalalah iltizamnya, kelazimannya, kemestiannya. Nah, ini kalau kita mandek itu kita menjadi luas itu iltizamnya.
Nah, kalau bicara itu harus diperhatikan iltizamnya. Nah, dengan iltizam ini ini ulama itu lebih dalam memandang sesuatu. Idza stadlalna bil lafdil kitabi wa sunnati. Ya, dalam iltizam itu bila mana kita berdalilkan dengan lafaz Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma'nahuma ala tawabi'i dzalika. Dan makna dari Alkitab dan Sunnah itu, jadi kita dari dalil ke lafaz dari Al-Quran dan Sunnah itu maknanya yang ala tawabi'i dzalika, yang mengikuti terhadap makna tersebut, terhadap hal tersebut, makna yang mengikuti terhadap lafaz dari Al-Quran dan Sunnah. Wa mutammimatihi dan penyempurnanya. Jadi kalau kita lebih tajam lagi kalau iltizam. Dan kita juga mencarikan mengambil pendalilan dari mutammimahnya, penyempurnanya, wa syurutihi dan syaratnya. Ini lebih dalam tuh kalau iltizam. Wa ma la yatimmu dzalikal mahkumu fihi awil mukhbaru anhu illa bihi. Dan apa yang tidak sempurna dalikal mahkumu fihi, dan apa yang tidak sempurna yang dihukumi di dalam hal tersebut, gitu maksudnya, awil mukhbaru anhu atau yang dikabarkan darinya atau tentangnya, ila bihi kecuali hal tersebut. Nah, kalau itu lebih luas lagi. Jadi kalau bicara pendalilan itu ada pendalilan yang mutabaqah, yang maknanya itu mencakup seluruh makna dari lafaz tersebut, atau tadamun yang terkandung padanya, atau iltizam. Dan ini terjadi di dalam banyak hal, termasuk di dalam masalah misalkan Asmaul Husna. Coba kita Asmaul Husna. Allah, kita nama Allah, coba. Allah itu kan Asmaul Husna. Berarti Allah Asmaul Husna secara mutabaqah artinya ini adalah nama untuk zat Allah, yaitu nama Allah. Tadammun, ada kata dul uluhiyah di situ, sifat, berarti penetapan sifat uluhiyah terhadap Allah. Nah, iltizam kalau Allah itu uluhiyah, itu akan banyak itu ininya. Kelazimannya karena Allah itu adalah uluhiyah yang zat disembah. Misalkan begitu, maka Allah itu adalah satu. Allah itu adalah pencipta. Allah itu adalah hidup. Ini banyak segar tinjauannya. Itu kan banyak tinjau. Karena sekarang begini. Kalau melazimkan bahwa kita itu adalah, Allah itu adalah zat yang berhak diibadahi, berarti Allah ada. Nah, ada sendiri kelaziman Allah ada. Hidup. Gimana kita beribadah kepada yang mati? Allah itu mampu. Dan Allah itu satu. Karena zat yang berhak diibadahi. Berarti yang lain tidak berhak. Dan Allah itu mampu mencipta, ya, segala macamnya, kelazimannya banyak. Jadi kalau udah bicara kelaziman udah lebih banyak lagi. Jadi Allah artinya secara mutabaqah adalah nama untuk zat Allah. Secara tadamun ada sifat uluhiyah, iltizamnya banyak iltizam. Allah itu adalah zat yang diibadahi, zat yang berhak diibadahi. Maka Allah itulah yang menciptakan. Allah itu ada, mampu, mendengar, hidup, dan lain-lain. Kita coba baca dulu. Dzakaral muallifu huna anna dilalatal alfadhi yumkinu taksimu bi taksimi thalithin min jihati dilalatiha ala jami'i maknaha
au ala ba'di afrodiha. Sekarang ada pembagian lagi dilalah lafad. Kemarin kan dilalah lafad sudah dipandang bahwa dilalah lafad itu bisa dilihat secara mantuk dan mafhum. Kalau sudah dibahas kemarin bahwa dilalah lafad dilihat bisa secara mantuknya dan mafhumnya. Gitu. Nah, yang dilalah lafaz sendiri itu adalah pengambilan makna secara dohir. Jadi kan ngambil hukum itu diambil dari dohir. Dohir itu salah satunya mengambil dari dilalah lafaz. Dilalah lafaz itu ada yang tadi bisa ditinjau secara mantuk dan mafhum. Nah, sekarang bisa juga ditinjau secara mutabaqah, tadammun dan iltizam. Nah, itu masih pembahasan sana. Kita lihat. Dzakaral muallifu huna atau hunan wala. Ana dilalatal alfadhi yumkinu taqsimuha bi taqsimi talisin. Muallif yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa di dalam hal ini atau di dalam hal tersebut bahwa sesungguhnya dilalatal alfad, pendalilan secara lafad itu memungkinkan juga dibagi berdasarkan pembagian yang ketiga. Min jihati dilalatiha. Maksudnya pembagian tiga, misalnya bisa dibagi dengan tiga itu, yaitu dilalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Min jihati dilalatiha ala jami'i maknaha au ala ba'di afrodiha. Jadi bisa dilihat dari arah pendalilan atas seluruh maknanya, yaitu mutabaqah, au ala ba'di afrodiha, atau dari sebagian dari afrodnya, yaitu tadammun, misalkan gitu. Fainal alfadha awid dilalati, ini dilalati tanqasimu ila salasati anwa'in. Maka sesungguhnya lafad-lafad atau dilalah dari lafad itu, maka tanqasimu terbagi ila salasati anwa'in ke dalam tiga bentuk. An-naw'ul awal, bentuk awal atau bagian yang pertama adalah dilalatun mutabaqatun, dilalah yang mutabaqah. Wa huwa dan adapun dilalah mutabaqah huwa ini kalau bisa dilalahkan dia muannas, wa mudzakkar. Mungkin kalau masuknya bagusnya ke naul awal. Wa huwa adapun yang naul awal, kalau misalkan ke situ berarti boleh juga mudzakkar, bentuknya mengambil ke muannas. Itu masuk ke majaz. Tapi kita masukkan ke situ aja naul awal. Wa huwa adapun yang naul awal, yang bagian yang pertama yaitu ada dilalah mutabaqah, adalah dilalatul lafzi ala jami'i maknahu, dilalah lafaz atas seluruh maknanya. Nah, kalau kita baca syarahnya kan itu lebih jelas, dan beda kalau sekedar penjelasan. Begitu kita baca syarahnya itu lebih tegas, lebih. Makanya itu memang guru kami juga menjalankan begitu. Kalau kita belajar ilmu, sudah dengar dari guru itu, coba baca syarahnya. Setelah selesai bacanya, baca syarah-syarah yang lainnya gitu, supaya bisa tercakup, ada pandangan. Setelah itu baca buku-buku yang lainnya. Nah, itu tuh saya juga melakukan gitu tuh. Makanya tuh dalam nahwu itu beberapa kitab itu saya baca juga sebentar. Tuh syarah-syarahnya. Nah, itu aja, walaupun kita anggap aja yang kita pelajari cuma jurmiah aja. Tapi kita baca yang lain-lain gitu. Walaupun ya terutama yang dimaksud adalah kalau kita hafal cuman jurmiah aja misalnya. Banyak-banyak hafalan tuh repot. Ya, repot. Gitu.
kadang nggak keulang. Yang penting kan pemahaman. Jadi kalau untuk menguatkan pemahaman biar gak salah paham, nah setelah dapat dari satu buku itu, dijelaskan dari guru, bandingkan sama buku-buku lain. Nah itu biar gak gagal paham itu. Kayak membangun kuburan itu makruh, itu karena ngelihat tadi. Padahal kalau ditinjau dari berbagai sudut itu lebih kenatnya haram. Dilihat dari tinjau dari hadis, dilihat dari usul fikihnya, dilihat dari pandangan berbagai pandangan, bandingkan sama madhab-madhab lain. Itu kan lebih kuat kalau itu haram. Kalau ada yang makruh terserah kamu, saya tetap nyebut haram. Begitu kalau kita yang haram ya haram, kamu makruh terserah kamu, saya nyebut haram tetap. Wa min amsilati dzalika, dari permisalan hal tersebut adalah malau qulta. Apa ini, misalkan ini kita contohnya adalah malau qulta, sesuatu kan kamu ngomong begini, khalaqallahu syamsa, Allah telah menciptakan matahari. Hal muradu ba'duha awil muradu lazimuha. Kalau kamu berkata Allah telah menciptakan matahari, apakah yang dimaksud adalah ba'duha, sebagian dari matahari, awil muradu, atau yang dimaksud adalah lazimuha, kelazimannya? Naqulu, maka kami berkata al muradu, yang dimaksud adalah jami'u syamsi bidatiha, itu adalah keseluruhan matahari dengan datnya. Jadi yang disebut Allah menciptakan matahari, kita ada pendalilannya itu matahari semuanya, datnya itu diciptakan oleh Allah, bukan sebagiannya gitu. Tapi semuanya itu adalah dilalah mutabaqah. Fahadihi, maka hal ini, contoh ini maksudnya hadihi atau amsilah ini adalah dilalatun mutabaqatun. Ini adalah dilalah mutabaqah. Akan simpel kan? Misalkan Allah menciptakan matahari, yang dimaksud adalah matahari seluruhnya, itu baru mutabaqah. An-naw'tsani, bagian yang kedua, dilalatun tadammunun, dilalah yang sifatnya tadammun. Wa huwa, an-naw'tsani ini, itu dilalah tadammun itu adalah dilalatul lafzi ala ba'di maknahu, ya dilalah lafaz atas sebagian maknanya. Jadi lafaz ini menunjukkan sebagian maknanya. Fa indama taqulu, maka ketika kamu berkata, fa indama taqulu, maka ketika kamu berkata begini, ra'aitu syamsa, saya melihat matahari. Fa innaka innama ra'aita juz'aha, maka sesungguhnya kamu itu innama ra'aita juz'aha, sesungguhnya yang kamu lihat itu hanya juznya, tidak seluruh matahari kamu lihat, hanya satu juz atau sebagian dari satu juz dari matahari. Jadi kelihatan, oh itu sinarnya berapa, enggak seluruhnya kamu lihat. Walam taro jami'aha, tapi kamu tidak melihat seluruh matahari tersebut. Fahadihi dilalatun tadammunun, maka ini adalah dilalah tadammun. Jadi kalau tadammun itu hanya satu afrod, satu bagian misalkan. Kita baca dulu. An-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga adalah dilalatun iltizamun. Iltazama yaltazimu iltizaman, gitu. Dilalatun iltizamun, dilalah yang sifatnya iltizam, kelaziman. Wa huwa, adapun yang bagian yang ketiga ini, yaitu dilalah iltizam, adalah dilalatul lafzi ala makna tabi'in lahu. Ini lebih rumit yang ini, iltizam itu. Pendalilan lafaz atas makna yang mengikuti terhadapnya. Au mutammimin lahu, atau yang penyempurnanya. Misalu dalika, permisalan hal itu adalah lau qulta, kalau Anda berkata begini, jalastu fi syamsi,
jalastu fisyamsi, saya duduk, jalastu kan gitu, fisyamsi dalam matahari. Maksudnya apa? Hal jalasta fi jami syamsi hatta yakuna dilalatan mutabaqatan. Saya duduk pada matahari. Apakah kamu yang dimaksud duduk di seluruh matahari itu sampai terjadilah duduknya itu adalah atau kalimat tersebut atau duduknya tersebut adalah dilalatan mutabaqatan, sehingga ditunjukkan secara mutabaqah? Ya nggak mungkin. Kamu mau dudukin matahari kita semuanya nggak bisa kan? Naqulu, kami berkata, laisal muradu bihi al julusa fi jami'i syamsi. Tidaklah yang dimaksud dengan perkataan tersebut, bihi ini ucapan tersebut atau contoh tersebut adalah al julusa duduk di fi jami'il syamsi di seluruh matahari, bukan. Idan hal muradu bihi al julusu fi ba'di syamsi hatta yakuna dilalatan tadammunan. Kalau begitu, apakah yang dimaksud adalah dengan perkataan tersebut adalah al-julus? Al-julusnya jadi khabar, al-julus duduk fi ba'di syamsi di sebagian matahari. Jadi kamu duduk di sebagian matahari gitu. Hatta yakuna, sampai terjadilah kalimat tersebut gitulah, atau contoh tersebut adalah dilalatan tadammunan, dilalah tadammun. Naqulu la, kami tidak berkata begitu juga. Jadi kadang-kadang kita bisa memandang itu, oh ini cocoknya dengan mutabaqah, ini cocoknya dengan tadammun, ini cocoknya dengan iltizam. La, tidak. Naqulu la, tidak. Kami berkata tidak. Lau jalisa atau lau jalasa, ya lau jalasa boleh, jalasa ya jelisu, ya lau jalasa, andaikan dia duduk tiba di sebagian mataharinya, la harakatu, maka itu matahari akan membakarnya, bukan. Terus kamu duduk itu artinya terus gimana? Idan al muradu bidzalika ad-daw'u syamsi as-saqitu 'alal ardi. Jadi yang maksud duduk di matahari itu artinya saya duduk di bawah sinar matahari yang jatuh itu sinar matahari ke bumi. Jadi maksudnya itu yang maksud duduk di matahari, artinya iltijamnya duduk di bawah sinar matahari. Wa hadha ad-daw'u lazimun, dan sinar ini adalah laziman lisyamsi, kelaziman dari matahari. Jadi maksud kelazimannya matahari itu kan apa? Lazimnya matahari apa? Menyinari. Ya itu maksudnya kita duduk di bawah sinar matahari. Wa hadza fahmun bidilalatil iltizami. Ini adalah pemahaman berdasarkan dalalah iltizam. Wa min anwa'i dilalatil iltizami ma qararnahu sabiqan. Dan dari jenis dilalah iltizam adalah apa yang telah kami tetapkan sebelumnya. Min annahu ma lam tamma, sebentar, kok yatim biasa mala yatimmu, biasanya malam. Malam yatimmil wajibu, berarti gitu. Tamma, kalau itu mah tamma yatammu atau yatimmu, tamma yatimmu. Lam yatimma biasanya gitu. Lam yatimma, kalau dibaca itu bisa tak lam yatimma, yam yatimmu, lam yatmim. Tapi yang paling ini ya lam yatimma. Tapi ya ma lam yatimma gitu.
al-wajibu bihi ma lam yatimma al-wajibu illa bi, ini bihina kayaknya ketambahan, bahwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib illa bihi, kecuali dengannya, maka bahwa wajib, maka itu bagian dari iltizam. Nah, jadi termasuk kaidah-kaidah sebelumnya itu ternyata ngambilnya dari pendalilan iltizam. Ma la yatimul wajibu illa bihi. Biasa kalimatnya pakai la, bukan la nafi, bukan lam. Ini pakai lam, berarti kalau lam ya bacanya gitu. Udah lewat dulu. Jauh ya. Ma la yatimul, biasanya kayak gitu. Wajibu illa bihi fawal wajib. Wa ma la yatimul mas illa bihi faw masnun. Wa ma yatawaqqaful haram alaihi faw haramun. Wa wasailul makruhi makruhatun. Di sini bacanya malam, berarti malam yatimma. Itu malam yatimmal wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Biasa begitu kalau yang memboab begitu tah. Kalau pakai menggunakan alif lam. Sudah. Kan contohnya kita tah. Yamuddu, dibacanya lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi, lam yamdud, kan gitu. Berarti yatimma, malam yatimmu, berarti lam yatimmu, lam yatimma, lam yatimmi, lam yat. Lam yatmim, lam yatmim. Begitu bacanya di sini. Nah, begitu jadi pendalilan ini kita akan masuk kepada faslun. Jadi kita nanti akan besok akan panjang bacanya ya. Jadi penggunaan dalilan mutabaqah, iltizam, mutabaqah, terus tadammun dan iltizam ini bermanfaat ketika menganalisis sesuatu lafaz. Yang paling diinikan itu dalam pembahasan Asmaul Husna. Kalau kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman, berarti dilalah mutabaqahnya itulah nama Allah untuk Ar-Rahman adalah nama untuk nama Allah Ar-Rahman. Nama untuk Allah yaitu nama Allah Ar-Rahman. Itu kan berarti pembahasan Asmaul Husna. Dilalah mutabaqahnya di setiap nama itu ada sifat, berarti penetapan sifat rahmat untuk Allah. Dilalah iltizamnya, nah itu ada dilalah iltizam, pembahasan lebih luas. Jadi, kalau mengatakan Allah Ar-Rahman, Maha merahmati, apa iltizamnya? Allah misalkan berarti Maha pengampun, kan gitu kan, bagian dari rahmat Allah mengampuni. Atau Maha rahmat karena ini rahmatnya umum untuk untuk kaum kafir juga, berarti Allah itu Maha pemberi rizki. Sekarang kalau Allah bukan yang memberikan rizki, terus siapa? Itu iltizam. Jadi karena Allah Maha merahmati, Allah itu Maha memberikan rizki. Karena iltizamnya kalau Allah Maha memberikan rizki juga dari kata Ar-Rahman, Allah itu tidak segera menyiksa hamba. Jadi kalau orang-orang yang berbuat dosa di dunia itu langsung dibasmi semua, enggak, dibiarin aja dulu, dibiarin supaya ditunggu mereka supaya barangkali bisa bertobat gitu. Iltizam, karena Allah rahmatnya Allah tidak segera ada yang berbuat dosa langsung dibinasakan. Allah itu Al-Alim. Berarti iltizam mutabaqahnya itu nama untuk Allah yaitu Al-Alim. Tadammun berarti Allah itu Maha berilmu, memiliki ilmu. Iltizamnya kalau Allah Maha berilmu, memiliki ilmu, Allah melihat. Karena bentuk ilmu Allah melihat, mendengar, mengetahui itu, mendengar.
mengetahui hal yang detail, segala hal gitu. Nah, kalau kita pemahaman ini itu lebih luas dalam membahas masalah itu. Sekarang kita mau tinjau ya. Ada orang itu berkata begini. Kita kadang menganalisis masalah itu, kita analisis. Orang Asy'ariyah itu berkata begini, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di utara. Ini kan ucapan itu dari ucapan Jahmiyah itu. Ini orang Asy'ariyah kena dari ucapan, karena memang Asy'ariyah itu asalnya itu memang dari Jahm bin Safwan. Terwariskan itu ke Mu'tazilah. Terus diedit-edit sedikit, jadilah Kulabiyah, edit-edit sedikit, jadi Asy'ariyah. Jadi masih ada pengaruh dari atasnya. Yaitu menolak sifat-sifat Allah, sebenarnya ingin menolak sifat Allah, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Maka dikatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di utara. Ya kan, di seluruh jihad itu nggak ada Allah. Tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam. Apa iltijamnya? Iltijamnya Allah nggak ada. Hati-hati, ini kekufuran, hati-hati. Nih kita kan kritikan itu kalau kita pinter, nih kita cerdas nih, kalau kita belajar kayak saya nih, saya mendengar, saya tuh langsung trek, wah ini iltijamnya nggak ada. Makanya saya menolak, ini nggak benar dari ucapan. Gini, kalau orang nggak dengar, asal dengar aja dari guru, oh iya, nggak mikir. Tapi kalau kita mikir, ini iltizam ucapan ini, kalau ucapan guru ini mengatakan gini, artinya Allah nggak ada. Dan begitulah para ulama itu menganalisis ucapan-ucapan Jahmiyah itu. Jahmiyah itu sebenarnya sama dengan menyembah Allah yang nggak ada. Ini kalau Jahmiyah, ini yang diwarisi dari Ahlul Kalam itu, dari Jahmiyah, Mu'tazilah semua. Sebenarnya kamu itu menyembah yang nggak ada. Ini yang ditolak oleh Ahlul Hadis. Karena Ahlul Hadis itu enggak. Kalau ditanya Allah di mana, di atas langit. Ada artinya lazim, di atas langit. Selesai. Tapi tidak bertanya Allah bagaimana Allah di atas langit itu. Tidak bicara Allah butuh pada langit, tapi Allah ada di atas langit. Itu aja iltizamnya sebenarnya. Iltizam di sisi Ahlul Hadis itu adalah Allah itu maha tinggi dan Allah itu berpisah dari makhluk, itu iltizamnya. Bukan Allah butuh. Nah, kalau orang berbicara Allah butuh, itu nggak benar itu. Itu error pikirannya. Kita nggak pernah berpikir Allah butuh. Tapi sekarang kalau orang nih, Allah dari ucapan Jahmiyah itu ternyata masuk juga sebagian, ya tidak semua. Ini Asy'ariyah itu ke semua. Tapi masih ada kedengar, ternyata teman saya yang satu guru sama saya ya. Itu saya lupa ucapan guru, tapi dia ucapkan Allah tidak di atas langit, tidak di bawah bumi, tidak ada di barat, di timur, tidak ada pula di selatan, di utara, tidak ada pula di alam, dalam alam atau di luar alam. Apa konsekuensinya? Kalimat itu, konsekuensinya itu adalah Allah itu tidak ada. Ini kalau orang belajar matematik ya, kita harus tahu nih kalimat iltijam ini. Kalau kita belajar matematik itu juga kepaham itu. Ini kalau orang belajar matematik, berarti ada menggabungkan dua hal yang kontradiksi. Menggabungkan dua hal yang kontradiksi itu sama dengan mustahil, artinya sama dengan tidak ada. Sekarang gini, dua hal itu dari kontradiksi, apalagi semuanya diiriin, itu nggak ada artinya. Itu konsekuensi. Makanya kalau Ahlul Hadis itu memandang dari kalangan Ahlul Kalam itu, menganggap bahwa mereka itu sebenarnya menyembah Allah yang nggak ada. Artinya mereka itu sebenarnya mengingkari adanya Allah. Padahal sifat yang mereka tetapkan dari Ahlul Kalam itu sebenarnya asalnya itu Jahmiyah itu cuma menetapkan satu sifat, yaitu wujud. Tidak ada, mereka itu sebenarnya mengingkari Allah berbicara. Asalnya dari Jahm bin Safwan itu Allah berbicara, Allah apalagi punya mata, punya telinga, itu diingkari otomatis itu. Dari kalangan Ahlul Kalam terakhir dia masih diingkari Allah punya tangan, itu diingkari. Tapi dari awalnya Jahm bin Safwan itu diingkari semua. Allah itu mengingkari semua, pokoknya yang ada cuma ada wujud. Tapi kalau dikejar, itu ucapan Jahm bin Safwan itu kan ucapan Allah tidak ada di sini, tidak di sini, itu sebenarnya nggak ada juga. Jadi itu memang ucapan orang yang aneh, bingung asalnya, mungkin karena belajar dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu kan berpikir sebenarnya Allah itu ada nggak sih? Orang Yunani itu dulu disebut Aristoteles itu sebenarnya berpikir ini alam semesta ini ada nggak sih? Ini ada. Apakah ada yang mencipta nggak? Maka mereka tuh mikirkan
ini banyak teori sebenarnya kan dari awal meragukan sebenarnya ada pencipta atau tidak. Maka ada teori-teori bahwa ini alam ini terbentuk dengan diri sendiri, materi terus terbentuklah dengan sendirinya. Dan itulah bagian dari yang menolak adanya Allah pencipta. Nah, inilah pemikiran dari ahlul kalam itu kan filsafat. Itu asalnya itu dari Yunani. Maka begitu terwariskan kepada Jahm bin Sofwan, yaitu mengambil ilmunya itu dari sana. Itu ada riwayat ngambilnya ke sana karena buku-buku Yunani itu diterjemahkan situ di zaman Abbasiyah tuh. Maka masuklah ke umat Islam itu atau umat Islam itu kalau sudah berbangga sama orang lain ya, kepada kaum lain, akhirnya ilmunya ternyata masuk ke dalam ilmu akidah. Ini yang jadi ilmu kalam. Maka pemikiran itu masuk sebenarnya Allah itu ada nggak? Itu pembahasan panjang-panjang. Mereka ingin membuktikan bahwa Allah itu ada, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kalau mau dikejar kalimat iltijam, Allah itu nggak ada. Karena kalimat yang masih berjalan. Di atas langit Allah nggak ada, di bawah bumi Allah nggak ada, di depan nggak, di utara nggak ada, di selatan nggak ada, di barat nggak ada, di timur nggak ada, di dalam alam nggak ada, di luar alam nggak ada. Terus Allah ada nggak? Nggak ada artinya. Padahal mereka mengatakan ada, nggak berani mengatakan nggak ada. Ini artinya kontradiksi. Kalau ditanya ke ahlul hadis, Allah ada di mana? Allah istawa di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Selesai masalahnya. Berarti menetapkan arah ke atas pada Allah karena kita bergerak ke Allah. Berarti menetapkan Allah di atas langit. Selesai. Ahlul hadis itu paling simpel memang, orang sederhana. Kalau kita selesai. Tidak bertanya bagaimananya. Pokoknya Allah ada di atas langit. Selesai. Dan langit itu kalau kita di tinjauannya bumi adalah arah atas. Selesai. Itu ahlul hadis. Jadi kalau ada di mana Allah? Di atas langit. Selesai. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di atas langit? Jelas. Jadi kalimatnya ahlul hadis itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai hadis. Dan hadis itu, Quran itu juga kalimat yang gampang disederhanakan, gampang dicerna oleh orang awam. Karena mereka gak mikir-mikir. Kalau begini, enggak pernah mikir-mikir gitu. Kalau begini, enggak. Berarti Allah butuh terhadap ars. Gak pernah berpikir butuh. Nggak ada istilah kebutuhan Allah itu. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Tapi akhirnya begitu karena ya udah ada. Tapi kalau buat lagi hal-hal ini seperti tadi, Allah itu tidak ada di sini, tidak ada di sini, ini lazimnya nggak ada. Itu kan lebih repot lagi. Ya kan, di bawah gini nggak bisa ngebantah, benar ya? Nggak bisa ngebantah iltizam. Nah, masalah iltizam ini kelaziman itu kadang kalau kita belajar misalkan logika matematika itu ada logikanya. Ada tuh logika matematik itu tuh membuat lebih cerdas juga berpikir. Kalau dalam logika matematika itu kan aksioma ya, jadi itu lebih gampang kepahamannya. Itu udah dipastikan benarnya itu karena diterima secara doruri, itu aksioma. Jadi gak mungkin sesuatu mengumpulkan antara hal yang berkontradiksi. Sekarang gini, Allah ada. Di mana? Dua aja nih. Allah tidak ada di alam, tidak ada di luar alam. Itu sama dengan tidak ada kalau begitu. Iya dong? Iyalah. Allah ada di alam, ada di luar alam. Itu berarti banyak. Ya kan? Lah. Kalau yang benar ya gimana? Nah, sekarang gini, kalau kita definisikan, Allah ada. Di mana Allah? Di atas ars. Selesai. Sekarang kita mau definisikan. Kalau ini alam semesta. Sekarang yang Anda definisikan alam apa? Kalau alam itu adanya sesuatu yang di bawah ars, dilingkup oleh ars, maka definisinya Allah ada di mana? Allah di luar alam. Kita kan bukan di dalam alam. Ya kan, makanya Anda definisinya benerin dulu. Sekarang definisi. Kalau kita definisi alam semesta adalah sesuatu yang dilingkupi oleh ars. Ars itu kan melingkupi sebenarnya. Ars itu adalah lapisan yang melingkupi seluruh. Kalau bicara alam itu di bawahnya itu kan alam.
Apa termasuk alam itu dengan arsnya? Oke, boleh. Berarti Allah kalau disebut Allah di atas ars, konsekuensinya Allah di luar ars. Berarti Allah itu di luar alam. Nah, kalau bisa gitu Allah ada di mana? Di luar alam, kan lebih benar. Tapi kalau Allah ada di luar alam tidak ada, di dalam alam tidak ada, berarti Allah nggak ada. Kalau Allah ada di luar alam, Allah ada di dalam alam, Allah banyak. Atau Allah dua, ya kan gitu? Bener gak? Konsekuensinya berarti Allah dua. Loh, di dalam, nah itu nggak mungkin kan? Maksudnya di luar alam Allah ada, di dalam Allah nggak ada. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan konsekuensinya kita definisikan, kita pakai bahasa nggak masalah, kita ikutin bahasa nggak masalah. Jadi kalau bahasa kita dalam sudut pandang bumi, melihat langit itu adalah ke atas. Kalau kita melihat bumi artinya ke atas, melihat langit dari bumi itu artinya ke atas, karena itu sama itu artinya atas. Kata yamudu ila sama, orang yang berdoa itu artinya ngangkat tangan ke atas, ke langit. Nah, ini sudut pandang bumi. Sudut pandang bumi. Tapi kalau orang misalkan pakai teori astronomi, masih gak masalah teori astronomi. Kalau sudut pandang bumi yang disebut langit itu adalah arah keluar. Tapi yang keluar itu adalah ke atas. Karena kalau kita sekarang Elon Musk kalau mau ngirim ngirim roket, dia ke bawah atau ke atas? Ke atas. Jadi kita arahnya ke atas. Tapi kalau dari sudut pandang alam, kita lihat nih kalau kita belajar pakai teori alam semesta. Bumi ini hanya satu titik dari alam semesta ini di tata surya kita. Dan tata surya itu ada di dalam galaksi itu besar galaksi. Itu galaksi itu masih kecil, ada jutaan galaksi. Jadi kalau begitu sudut pandang bumi yang disebut langit itu adalah lapisan yang mengelilingi bumi. Lapisan yang mengelilingi bumi. Sudutnya itu kalau dari bumi keluar. Nah, kalau disebut ada langit 7, berarti ada lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi. Itu ada tuh, ada stratosfer, ada teori-teorinya kalau dalam itu ada masalah. Nah, berarti kalau disebut langit 7 adalah lapisan itu, lapisan yang mengelilingi. Ya kan gitu, adalah bumi, lapisan yang pertama yang mengelilingi itu langit. Langit 7 kan gitu, 7 lapis itu begitu terus. Dan antara lapisan dan lapisan itu, langit dengan langit kan ada antaranya. Nah, ars itu mengelilingi lagi. Karena ars itu mengelilingi, meliputi. Jadi seluruh yang terlapis alam itu ada air, ars itu mengelilingi. Nah, Allah itu di luar ars. Kalau sudut pandang bumi, maka kita menyebutnya di atas ars. Karena arahnya itu ke atas. Kalau di sudut pandang kita di bumi, makhluk kita di bumi. Konsekuensinya, kalau kita mengatakan Allah di atas ars, ada Allah di atas ars. Sudut pandang kita bumi karena pandangannya itu ke atas. Tapi kalau mau pakai teori relativitas, kalau pakai lapisan gitu, konsekuensinya kalau disebut di luar di atas ars, itu artinya di luar ars. Di luar ars. Bukan Allah itu butuh pada ars, bukan. Allah di luar ars. Kalau konsekuensinya berarti kita dengan Allah itu dihalangi oleh banyak lapisan langit dan terakhirnya ars menghalangi dengan Allah. Maka konsekuensinya Allah itu tidak pernah bersatu dengan makhluk. Makanya ada kalimat manunggal kaulaning Gusti itu kalimat yang keliru, karena itu berarti Allah bersatu sama makhluk. Dan di bahasa Sunda tuh ada juga katanya leluhur itu disebut manunggal itu karena dari pemikirannya dari Ibnu Arabi, itu pemikiran Sestiti Jenar bahwa Allah itu bersatu dengan makhluk. Nah, sekarang yang benarnya Ahlus Sunnah itu Allah itu tidak pernah bersatu dengan makhluk. Allah itu terpisah. Makanya kata Imam Al-Muzani, ba'inun min khalqihi, Allah itu berpisah dengan makhluknya. Kenapa berpisah? Karena Allah di atas ars. Sementara kita sama ars ini sudah jauh. Allah di atasnya. Sudut pandang kita, ars itu adalah
makhluk besar di luar jauh. Kita gak bisa mencapai ars. Lalu di luarnya, lalu di atasnya, artinya di luar ars. Gitu, bukan Allah butuh terhadap ars, tapi sudut pandang kita kalau disebut ars itu adalah makhluk itu di atas, paling atas. Sudut pandang bumi. Kita kan orang bumi. Karena orang kalau belajar teori tata surya sini kan baru ditemukan, mana ada tahu sih. Kalau pakai begitu kan nggak ada yang tahu juga. Maka kita pakai pendekatan yang gampang, ke atas gitu. Itu orang bumi disederhanakan itu melihatnya ke atas. Matahari aja kita lihatnya kan dari atas, bukan dari bawah. Oh, matahari bukan, dari atas. Cahaya juga dari atas. Maka kalau kita mau ngirim roket itu nggak ke bawah, ke atas. Nanti masuk ke orbit. Nah, bahwa di atasnya di situ sebenarnya ternyata bumi ini adalah bulat, hanya satu dari benda dari tata surya, yaitu urusan nanti itu kan. Tapi kalau sudut pandang bumi ke atas. Tapi kalau kita mau dilurusin pakai teori begitu, artinya atas itu yang disebut atas adalah arah keluar dari bumi, tapi arahnya ke atas. Gitu, langit adalah ke atas itu. Karena kita nggak ke bawah, karena kita kan nggak mungkin juga menerobos bumi, jadi ke bawah, ke atas sebenarnya. Kan bumi itu ada intinya, menerobos gitu, kita mesti terobos, enggak, jadi ke atas. Makanya Elon Musk itu kalau mau ngirim dia itu mengirim ribuan satelit itu nggak ke bawah diterobos, nggak ke atas dia, karena langit ini adalah udara sebenarnya, lapisan udara. Makanya Nabi itu ke Mi'raj itu nggak ke bumi, nggak nurun bumi, enggak terobos ke atas. Nah, Mi'raj itu ke atas, Nabi naiknya ke atas langit, ke atas. Artinya ke atas itu memungkinkan untuk diterobos. Ke bawah itu gak mungkin, gitu loh. Jadi kalau kita mengirim benda ke langit mungkin, tapi kalau menerobos bumi gak mungkin. Di bawahnya itu banyak batuan, gitu loh. Coba kirim roket ke bawah bumi meledak, gitu. Kalau ke atas mungkin, gitu. Bumi atas itu, langit itu adalah hanya berbentuk udara, lapisan udara. Ya wallahu a'lam ya, tapi lapisan udara yang maklum. Nah, sekarang kita perhatikan langit sendiri itu kan nggak ada ininya, nggak ada tiangnya. Ini keagungan Allah, itu adalah langit itu yang lapisan yang mengelilingi alam semesta ini atau bumi ini, itu tidak ada tiangnya. Mana tiangnya? Nggak ada tiangnya. Tapi memungkinkan langit ditembus kalau Allah izinkan. Karena itu di dalam tafsir kita sekarang sisipan ilmu tambahannya di dalam surah Ar-Rahman. Kalau orang yang mengartikan surah Ar-Rahman, itu yang penafsiran yang para ulama itu yang kita sering terima itu memungkinkan langit itu ditembus bagi orang yang punya sultan. Dan sultan itu adalah ilmu. Jadi kan sebagian orang menganggap Allah tidak mungkin, kan Nabi aja pergi ke sana, pergi ke Mi'raj itu izin dulu sama malaikat. Kayak itu mereka mikirnya alasannya gitu. Tapi kalau perhatikan di surah Ar-Rahman, itu memungkinkan bagi orang yang punya sultan, dan sultan itu intinya ilmu, punya pengetahuan. Karena itu Elon Musk itu mengirim roket itu ke langit. Orbit, ketika orbit itu yang lapisan terendah yang langit yang langit yang dekat ke bumi gitu loh. Kita baca ya Ar-Rahman ya, kita supaya paham bahwa ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudu. Tantangan dari Allah kan. Kalau orang paham, kan saya memahami kalau orang ini, saya salah satu guru di
Guru Nahdliyin itu tidak bisa orang ke langit itu karena harus izin. Tapi kalau baca ayat ini itu memungkinkan. Kayak kalau guru-guru di sekolah itu memungkinkan ngejelasinnya, tapi kalau guru di pesantren itu nggak mungkin karena harus izin. Nah itu beda pemahaman. Tapi kalau yang saya perhatikan, kalau baca dari ayat itu memungkinkan. Jadi saya mau membenarkan yang penjelasan dari guru-guru di sekolah, melemahkan penjelasan guru di pesantren. Contoh kebacakan ya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai sekalian jin dan manusia, inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi. Kalau kamu merasa mampu an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi, untuk menembus min aqtaris samawati wal ardi, apa ya, menembus langit dan bumi gitu lah, maksudnya menembus ke atas, tembus, pampudu, tembus saja. La tanfuduna illa bisultan, tidak mampu kamu menembusnya kecuali dengan sultan. Ini kalimat illa bisultan ini adalah besar. Kata Allah, kalau kamu pergi menerobos langit ke sana lah bahasa kita. Kalau kamu pergi ke langit sana, sanggup pergi sana. Kalau merasa sanggup, buktikan. Tapi kata Allah, kamu tidak akan sanggup kecuali dengan sultan. Nah, ini kalau orang nih kenapa nih kiai di guru kami di pesantren, nggak mungkin kalau itu. Padahal ada ayat ini, la tanfuduna illa bisultan. Artinya kalau kamu punya sultan, kamu mampu, memungkinkan gitu loh. Artinya tidak bisa semua orang. Tapi ini kalau kita bicara pembahasan kemarin dengan mafhum mukhalafah, kan berarti kalau mafhum muwafaqahnya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan, kan gitu. Sekarang kan ini ada masalah, ada pemahaman. Kalau kamu punya sultan, mampu nggak? Mampu. Karena itu Elon Musk mengirim satelit itu ke orbit bumi itu karena dia punya sultan. Apa sultan? Sultan itu kalau para ulama itu menyebut sultan itu adalah ilmu. Ilmu itu kan banyak jenisnya. Ilmu itu kan banyak jenisnya, termasuk teknik itu. Engineering itu ada ilmu engineer. Bisa membuat roket, bisa membuat, itu kan ilmu. Teknologi itu ilmu. Jadi kamu tidak bisa menembus langit kecuali kamu punya sultan. Makanya kalau kamu punya sultan, bisa ceritakanlah ini pesawat bisa tembus naik ke atas pesawat ke langit. Atau ada pesawat ulang-alik atau ruang angkasa tembus ke atas. Jadi kalau mengikuti pembahasan di sidang Al-Quran justru menantang. Kalau kamu mampu silakan lakukan. Nah sekarang kalau perhatikan dunia yang disebut dunia yang maju itu berpikir kemungkinan, gak berpikir gak mungkin. Kita harus maju. Kalau berpikir gak akan mungkin, itu kamu gak akan maju. Tapi kalau pembahasan dari Nas, kamu itu mungkin menembus langit kalau kamu punya sultan. Nah sekarang ini dunia ini itu berlomba untuk menguasai langit. Makanya kayak Amerika, Rusia, Cina itu mereka itu sekarang kadang Elon Musk pengen mengakuisisi atau pengen mengkolonisasi Mars gitu. Itu kan ke langit arahnya. Itu sultan. Dan Elon Musk sekarang udah beredar di kita sendiri itu servisnya internet Starlink itu kan dia jaringan satelit yang di orbit bumi itu ada 4.000 lebih satelit. Itu di pelosok-pelosok bisa terakses oleh internet dari jaringannya Starlink. Nah sekarang kalau bicara rahasia begini, kalau kita selalu berpikir kemungkinan, maka manusia ini mungkin untuk memanfaatkan langit kalau punya ilmu. Ini yang dilakukan oleh Elon Musk, kan dia membuat perusahaan SpaceX. Kalau orang berpikir kemungkinan, dia akan berjuang. Silahkan berjuang, nggak masalah.
Tapi kalau kamu berpikir kagak mungkin, ya kamu kagak mungkin, artinya ya nggak ada yang bisa memanfaatkan. Dan sekarang bahkan teknologi seperti teknologi SpaceX atau Starlink itu bahkan digunakan untuk teknologi militer. Makanya Ukraina itu terbantu oleh Elon Musk dengan teknologi SpaceX, teknologi Starlink. Kan kalau mau menyerang Rusia itu titiknya itu akurat. Nah itu akhirnya kan diprotes juga, itu kan dibantu. Kalau misalkan dimatiin itu Ukraina gak bisa bertahan sehari, itu langsung gelap gulita, kita menyerang gelap ya, satelit itu penting. Nah orang ini sekarang menjadi kekuatan dunia, kekuatan negara besar ketika mereka menguasai itu langit, menguasai ruang angkasa. Bahkan negara-negara besar itu serius menggarap itu ruang angkasa itu, ya kan, mengeluarkan biaya segala macam, ada gede biayanya. Nah, kalau di konteks itu memanfaatkan ruang angkasa mungkin. Yang kita tuh tidak memungkinkan itu, tidak membenarkan ambisi Elon Musk kalau dia pengen hidup di sana. Kalau sekedar memanfaatkan mungkin gitu, misalkan dengan mengirim satelit itu mungkin. Kata Allah kalau berdasarkan ayat ini, kamu tidak mungkin kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau berhasil pemahaman kebalikannya, kalau kamu punya ilmu mungkin nggak? Mungkin. Itu kan simpel. Nah, kita dari sudut pandang bumi, makhluk bumi, langit itu kita ngelihatnya ke atas, nggak ke bawah. Saya mau lihat langit, nggak ada. Kamu pakai teori, saya teori. Saya lihat langit ya. Ini kan kita bumi titik tuh, nggak ada, lihat ke bawah, lihatnya itu ke atas. Karena atas itu hanya udara yang bisa ditembus. Kalau ke bawah itu bebatuan, nggak bisa ditembus. Kalau kita mau mengirim roket, nggak ke bawah, meledak. Kalau ke bawah, ke atas, gitu loh. Kayak pesawat udara itu bukan di bawah bumi, tapi di atas. Itu pakai udara, itu makanya pesawat udara. Allah itu di atas langit. Kalau di atas langit, di atas ars. Ars itu mengelilingi langit. Kalau kita harus kritikan juga. Jadi kita di orang-orang NU, orang Aswaja itu nggak semuanya salah juga dalam setiap masalah. Ada benernya. Nah, kalau kata si Kiainya Maimun Zubair, ini bumi. Ke atas itu lapisan pertama itu adalah langit pertama. Terus ada jarak lagi langit kedua. Terus jarak lagi langit ketiga. Terus langit 4, langit 5, 6, 7, 8, 9, 7, langit ke-7. Lapisan di atasnya itu katanya, kalau kata Kiai Maimun Zubair, adalah setelah langit ke-7 itu ada air. Itu yang ke-8 anggapnya. Ars itu dianggap 9, Allah di atasnya. Jangan gitu. Ars itu 9 menurut Kiai Maimun Zubair lebih benar. Kita tuh kalau yang benerin gitu loh. Ini saya bukan mengkritik doang. Kamu ini kritik nih, kalau bilang kamu Aswaja kayak gak benernya. Enggak, Aswaja ada benernya juga. Nah ini salah satu Kiai Aswaja membenarkan itu. Jadi kita harus membuka diri. Di Aswaja sendiri, di NU itu nggak sependapat begitu semua, ngambil dari jam sopan semua, enggak, ada juga yang terpengaruhi yang mengambil dari akidah Ahlul Hadis. Ya kata Kiai Maimun Zubair, Allah itu di atas ars istiwaan yaliku bijalalihi. Allah itu di atas ars istiwa yang pantas untuk Allah. Itu kan benar, tidak ditakwil kekuasaan. Enggak. Kiai Maimun Zubair saya juga dengar simak. Yang benernya dibenerin aja, enggak masalah, saya enggak. Benernya saya udah terbiasa makan subhat. Jadi saya kan datang dari orang Aswaja. Jadi subhat Aswaja udah biasa saya makan gitu loh dari kecil. Jadi kalau saya bisa keluar dari subhat itu ya mikir gitu loh. Jadi saya enggak biasa makan subhat. Di subhat Aswaja dari kecil saya makan subhat Aswaja. Tapi saya berpikir bahwa itu enggak beres gitu. Makanya saya keluar, yang benar itu ini akidah Al-Hadis. Iya, itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.